Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga mengalami kebocoran, semburan minyak bercampur air keluar dari sumur milik Pertamina yang sudah tidak produksi di Kabupaten Subang. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, stasiun kereta api dan terminal bus di sejumlah wilayah dipadati calon penumpang. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah kantor pusat Bank Intan Jabar Garut terkait dugaan korupsi pencairan kredit fiktif miliaran rupiah. Kepadatan penumpang terpantau di sejumlah stasiun kereta api dan terminal bus di Jawa Barat. Penumpang yang akan mudik pada masa libur Natal dan Tahun Baru ke sejumlah kota tujuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Peningkatan penumpang masa libur Natal dan Tahun Baru mulai terjadi di Terminal Cicahem, Kota Bandung pada Jumat pagi. Di hari biasa sekitar 600 penumpang, kini meningkat menjadi 900 orang lebih penumpang per hari. Tak hanya di terminal bus, ribuan penumpang memadati stasiun kereta api Kota Bandung pada Jumat pagi. Mayoritas penumpang akan melakukan perjalanan jarak jauh ke wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. PT KAI Daop 2 Bandung pada masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru menyediakan tiket sebanyak 252.000 dan sudah terjual hampir 100.000 lebih tiket. Di stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, sebanyak 3.773 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta api pada Sabtu malam. Jumlah tersebut meningkat drastis hingga 40% dibandingkan dengan hari biasanya. Mayoritas keberangkatan tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan penumpang juga terpantau di Terminal Kelari, Kabupaten Karawang pada Jumat lalu. Mereka akan mudik ke Jawa Tengah serta Jawa Timur. Tak hanya penumpang yang berangkat, ribuan penumpang kereta dari arah Jakarta tiba di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon Sabtu lalu. Kedatangan penumpang ini kembali ke kampung halamannya yang ada di Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Tercatat 7.500 penumpang lebih tiba di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, sedangkan penumpang yang naik lebih dari 5.600 penumpang. Tim Liputan melaporkan. Masa Natal dan Tahun Baru, PT KAI siapkan ribuan pasukan gabungan untuk mengamankan 32.152 perjalanan menggunakan jasa transportasi kereta api. PT KAI menggelar apel pasukan di halaman kantor Daop 2 Bandung. Dalam apel ini, PT KAI menyiapkan ribuan personil gabungan untuk mengamankan perjalanan kereta api Nataru. Selain itu, pihak PT KAI menyiapkan 6.113.934 tiket perjalanan kereta api. Kekuatan baik SDM maupun dari eksternal juga kita koordinasi dengan TNI Polri, dan juga dari internal KAI kita menyiapkan seluruh alat produksi dan juga SDM untuk mensukseskan angkutan Nataru tahun ini. Tahun ini kita menjalankan sejumlah 32.152 perjalanan dan diharapkan kita bisa mengangkut penumpang sejumlah 6.113.934. Dan kesalahan penanganan yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal dibantah pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sentot Kabupaten Indramayu. Rumah sakit mengklaim sudah melakukan penanganan maksimal dalam proses persalinan. Isak tangis keluarga Kartini dan bayinya terdengar di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sentot, Kabupaten Indramayu. Video ini pun viral di media sosial. Beberapa keluarga korban meracau mengeluarkan kekecewaannya
atas meninggalnya Kartini dan bayinya usai menjalani persalinan. Sang bayi meninggal terlebih dahulu usai dilahirkan dan kemudian disusul dengan ibunya. Keluarga pasien menduga adanya malapraktik dalam proses persalinan. Rumah sakit angkat bicara dugaan atas malapraktik dan kesalahan penanganan. Pasien dirujuk dari puskesmas itu dibantah manajemen Rumah Sakit Daerah Sentot. Singkatnya ya itu ada pasien rujukan dari puskesmas dengan diprediksi oleh puskesmas ada kelainan PID. Dan di sini sudah ditangani sesuai dengan prosedur medis dan upaya-upaya yang telah kita lakukan sudah maksimal sesuai dengan SOP, tapi kenyataannya pasiennya meninggal. Sedangkan adanya laporan polisi yang dibuat keluarga atas dugaan malapraktik, rumah sakit akan kooperatif menjalani pemeriksaan dan berharap adanya mediasi. Sebelumnya, suami korban Tasrun melaporkan dugaan malapraktik RSUD Sentot setelah istri dan anak bayinya meninggal usai menjalani persalinan. Laporan itu dalam penanganan Satreskrim Polres Indramayu. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Halnya harga kebutuhan pokok, ribuan warga di Pantura, Kabupaten Subang rela antre di bawah terik matahari untuk mendapatkan bantuan langsung tunai dampak El Nino. Sejumlah warga mengantri yang menggendong anak terlihat kelelahan dan kepanasan. Penyaluran bantuan langsung tunai berupa uang disambut antusias warga di Pantura Pamanukan, Kabupaten Subang. Sejak pagi, warga telah berdatangan memadati area kantor pos Pamanukan, meski pencairan baru dilakukan menjelang siang. Cuaca panas dan terik matahari membuat sebagian warga kelelahan. Namun mereka tetap mengantri demi mendapatkan uang tunai. Untuk pencairan, warga hanya perlu menunjukkan identitas dan bukti surat pemanggilan penerima bantuan. Berapa, Bu? Dari jam 8 pagi, Pak. Pembagian El Nino. oh, ngantrinya banyak. Ngantri banyak, alhamdulillah. Dari pagi membludak. Belum dapat, Bu? Belum. Berapa sih dapat yang 400.000. Tuhan pokok lagi mahal, saya mendapat sumbangan El Nino, saya merasa bahagia, merasa senang, merasa terbantu. Pada Jumat pekan lalu, kantor pos Pamanukan menargetkan pencairan bantuan bagi 1.000 keluarga penerima manfaat. Jumlah 1.000 KPR lebih, sekarang pembagian 8 desa untuk wilayah Pamanukan. BLT El Nino merupakan bantuan uang tunai yang digulirkan pemerintah pusat bagi masyarakat untuk meminimalisir dampak kemarau panjang atau El Nino. BLT sebesar Rp200.000 per bulan, mulai disalurkan untuk bulan November dan Desember 2023 secara rapel, atau sekaligus sebesar Rp400.000. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Wali Kota Bogor Bima Arya menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan masa jabatan kepala daerah yang terpotong akibat pilkada serentak. Gugatan terhadap masa jabatan kepala daerah yang terpotong yang diajukan 7 perwakilan kepala daerah akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Kamis pekan lalu. MK memutuskan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 yang pelantikannya tahun 2019 kembali memegang jabatan selama 5 tahun. Putusan ini pun disambut baik oleh salah satu penggugat yakni Wali Kota Bogor. Menurut Bima, dengan hasil putusan tersebut ia bisa kembali melanjutkan kinerjanya seperti penataan kota dan transportasi di Kota Bogor hingga bulan April 2024 mendatang. Ini adalah pembatalan pemotongan masa jabatan kepala daerah. Dikembalikan sesuai dengan jadwal normal, artinya kami tetap bertugas sampai di ujung masa jabatan di 2024. Jadi pembatalan pemotongan masa jabatan.